Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di depan kita sekarang udah ada banyak banget smartphone nih. Ada dua iPhone, ada Samsung, ada Google Pixel, dan lain-lainnya. Dan seperti yang kalian bisa baca di judulnya, di video kali ini kita pengen share ke kalian tips and trick untuk pindahan HP nih, yang mulai dari Android ke Android, iOS ke Android, dan juga Android ke iOS ya. Ini juga banyak banget ditanyain sama kalian di sosial medianya Best in Tech. So, kita bikin video ini buat kalian. Makanya, kalau kalian ada yang mau ditanyain, boleh langsung aja. Jangan lupa di like videonya, di subscribe, dan follow sosial media kita. DM aja kalau ada yang mau ditanyain seputar gadget. Oke? So, semoga videonya nggak panjang banget. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go! So, kerjaan kita sebagai reviewer mengharuskan kita emang untuk gonta-ganti HP terus. Gue sendiri pakai dua HP sehari-hari, yaitu gue pakai iPhone sebagai HP personal dan pakai Android sebagai HP kerja. Tapi memang mostly yang sering diganti emang yang Android sih. Dan sekarang juga banyak banget yang kayaknya lagi sering pindah-pindah HP nih ya. Makanya banyak yang nanyain ke gue, gimana sih cara pindah beda agama? Salah-salah, maksudnya beda OS, beda operating system ya. So, yes, gue udah cobain beberapa cara dan gue akan share ke kalian nih yang mudah, yang paling simple, dan pastinya bisa works 100%. Spoiler, untuk yang pindahin WhatsApp ya, emang agak ribet. Kita udah cobain yang free dan yang bayar. Yang free itu semuanya nggak bisa. So, langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu untuk pindahan yang sama nih, Android ke Android atau iOS ke iOS. Nah, kalau OS-nya sama, itu sebenarnya kayak bisa dibilang gampang lah, karena biasanya pas awal dimulai hidupin HP baru tuh ya, biasa ditanya apakah mau pindahin data dari HP yang lama, kalau Android ya. Nah, kalau sesama iPhone, itu lebih unik lagi, karena tinggal deketin aja HP-nya, nah tidak akan muncul pop-up buat pindahin data dari HP yang lama ke HP yang baru. Nah, kalau di smartphone Android, itu di sesama brand juga bisa pakai aplikasi bawaan. Aplikasi bawaan brand, misalnya Samsung, itu ada Samsung Smart Switch, Xiaomi itu ada Mi Mover, Realme, Oppo itu ada Oppo Clone, Vivo ada Easy Share, dan lain-lain lagi. Itu semua aplikasinya tersedia di Play Store, jadi ya misalnya kalau kalian HP-nya beda brand, mau pindahan sesama Android, misalnya kalian pakai Xiaomi terus pengen pindah ke Samsung, itu di HP yang lama tinggal download aja si Samsung Smart Switch-nya, dan ya tinggal ikutin aja step by step untuk pindahan dari aplikasinya tadi. Nah, prosesnya sendiri bisa dua jalur, yaitu via kabel ataupun via wireless. Nah, kalau kalian pengen cepet ya disaranin pakai kabel aja, karena lebih reliable pastinya. Sayangnya, kalau iOS, kalau iPhone, itu iPhone ke iPhone harus via wireless, tadi yang kalian lihat tadi pop-up-nya ya, yang durasinya juga bisa semalaman. Jadi biasanya kalau gua, itu akhirnya gua pindahannya itu malam sebelum tidur, gua tinggal tidur, dan pas bangun pagi biasa udah beres. Itu datanya bisa 100-200 giga, jadi lumayan butuh waktu lama. Tapi kalau kalian pengen cepet, itu ada, bisa pakai metode kabel, tinggal dicolokin dulu ke laptop. Jadi mesti di backup dulu datanya ke komputer, baru kalian bisa masukin restore data dari backup tersebut ke HP iPhone yang baru. Jadi agak ribet dikit lah. Oke, balik lagi ke yang Android. Setelah dipindah, biasanya kalau merek yang sama ya, misalnya kayak Samsung ke Samsung nih, ya, dia itu layout home screen-nya juga akan ke copy semua, jadi kepindah semua sama persis. Tapi kalau misalnya beda merek, misalnya kayak dari Samsung ke Google, itu dia akan beda, nggak ngikutin ya. Jadi kalau gua tipsnya apa? Gua itu pakai launcher namanya Nova Launcher, di mana gua bisa customize home screen-nya sesuka gua biar gua bisa lebih estetik, dan ya pastinya gua bisa pindah-pindah HP dengan gampang karena kan gua sering pindah ya. Caranya gimana? Tinggal backup aja data save-an dari si Nova Launcher tadi, kirim via email ke email yang baru, dan kalian bisa kayak copy paste gitulah di home screen HP yang baru dengan pakai Nova Launcher juga. Nah, dengan cara tadi, settingan home screen di HP kalian itu bisa lebih familiar lah, bisa mirip sama HP yang sebelumnya. Tapi ya efek sampingnya gue bilang HP barunya mungkin kerasa nggak gitu kayak HP baru gitu ya, karena layout home screen-nya sama persis. Gue sendiri kayak gitu karena kan tujuannya gue ngetes HP itu buat review. Tapi kalau kalian ya mungkin kalian bisa variasiin lagi lah, nggak harus di copy paste banget. Nah, satu catatan yang harus diperhatiin adalah kalau kalian pindahin data di brand HP yang sama ya, adalah soal WhatsApp. Gua itu dulu pernah nggak sengaja nyangkut account-nya karena nggak otomatis ke logout di HP yang lama. Waktu itu kalau nggak salah di HP Oppo. Data WhatsApp-nya ke copy semua ya, karena satu merek mungkin ya, karena dia bisa pindahin semua. Dan akhirnya ya sempat nge-hang. Makanya sekarang kalau gua pindahan dari Android ke Android, mau kemanapun, mau sama brand, mau beda brand, gue biasanya backup dulu via Google Drive. Agak repot sedikit, tetapi ya karena datanya penting ya di WhatsApp ya, data kerjaan semua di situ, ya daripada nyangkut, takutnya error bisa hilang, ya mending gua backup dulu aja via Google Drive walaupun agak lama karena mesti backup cloud,
iCloud, terus di HP yang baru mesti di-download lagi datanya ke sana. Oke, lanjut. Sekarang kita cek yang beda OS nih ya, beda operating system. iPhone ke Android atau Android ke iPhone, sebaliknya gitu. Nah, ini sebenarnya sekarang udah lumayan simple lah. Tapi ada beberapa poin juga yang nggak bisa langsung dipindahin. Misalnya si WhatsApp tadi, yang nanti kita bahas di part yang terakhir. Oke, kita mulai dulu dari iOS ke Android misalnya ya. Nah, mungkin banyak dari kalian yang bosen nih dengan iOS yang ya gitu-gitu aja gitu ya, dan pengen berpetualang nyobain operating system Android ya. Banyak dari followersnya Best United pada nanyain kayak gitu kan, ya manusia suka tantangan kali ya. Nah, di sini ada beberapa metode guys yang bisa kalian lakuin. Misalnya untuk HP Samsung itu ada aplikasi Smart Switch tadi, yang mana ada pilihan untuk pindah dari iPhone. Itu tinggal diikutin aja step by stepnya, dan itu tuh dia pakai metode save file dari iCloud. Jadi kalian bisa login iCloud di HP Samsung dan bisa tinggal dipilih aja data apa aja yang mau kalian pindahin. Nah, kalau iOS ke smartphone Android lain itu nggak segampang di aplikasi Samsung tadi. Tapi kalian bisa pakai aplikasi ini yang udah gue coba yang paling aman, yaitu namanya Copy My Data. Itu adalah aplikasi yang bisa kalian pindahin data-data seperti kalender, kontak, foto, video dengan metode wireless yang simple dan tinggal ikutin aja step by stepnya. Nah, sisanya kayak aplikasi sama WhatsApp tuh gimana bang? Nah, untuk aplikasi sayangnya emang kalian harus install ulang. Jadi satu persatu tinggal di-download di App Store, karena mungkin beda App Store juga ya. Nggak ada jalan pintasnya. Sedangkan untuk pindahin WhatsApp, yes, tenang aja. Nanti kita share, udah gua temuin caranya. Tetapi nanti sekalian gue jelasin bareng sekalian ngomongin pindahan sebaliknya nih, yaitu pindahan gimana kalau dari Android ke iPhone. Karena ini juga terbilang simple lah. Nggak gitu ribet. Nah, untuk part ini Apple udah siapin sebuah aplikasi, yaitu namanya Move to iOS, yang bisa kalian download di Play Store. Nah, di aplikasi ini sama sebenarnya kayak tadi guys, kalian bisa pindahin SMS, kontak, kalender, foto, video, plus yang tambahan adalah account Google. Jadi langsung kepindah ke iPhone yang baru kalian tanpa perlu repot login lagi. Mungkin tetap mesti masukin password sih kalau nggak salah ya. Cuma memang untuk aplikasi juga sama, kalian harus download ulang di App Store. Karena memang ya ID-nya beda, App Store-nya beda. Oke, sekarang kita masuk ke part yang paling banyak ditanyain, yaitu pindahan WhatsApp. Nah, ini paling banyak ditanyain dan memang cukup rumit bisa dibilang ya. Gue ketemu metode akhirnya yang work 100%, tetapi perjalanannya panjang banget, mesti nyobain berbagai aplikasi, ngecek ada yang subscription, ya, tapi memang intinya harus bayar lah. Cuma kalau memang kalian pengen gratis, yang ada fitur pindahan WhatsApp gratis tuh cuma ini guys, HP-HP-nya Samsung. Yes, jadi kalau kalian mau pindahin dari iOS ke Android, itu pakai Samsung bisa. Mungkin kalau ada teman atau saudara yang nggak kepake HP Samsungnya, ya kalian bisa pindahin WA-nya ke sana, ke HP yang Samsung nggak kepake, terus backup via Google Drive, dan kalian langsung bisa pindahin ke HP Android yang lain. Ya, itu kalau dari iOS ke Android ya. Gimana kalau dari WhatsApp-nya itu dari Android ke iOS? Ya, misalnya dari Samsung ke iPhone. Nah, setelah gue research ternyata ya gitu guys, kalian mesti pakai aplikasi berbayar, aplikasi subscription. Dan gue cari-cari, gue tanya-tanya juga, gue share di Instagram Story, dan banyak yang rekomen pakai jasa sewa dari Tokopedia. Ya, jasa sewa aplikasi Dr. Phone, yang mana itu bisa pindahin WhatsApp tadi ke semua ya, nggak cuma dari Android ke iOS, tapi iOS juga bisa ke Android. Nah, ongkos yang dibayarkan itu sekitar Rp90.000, tapi jujur menurut gue ini pindahannya menurut gue yang paling simple lah, nggak ribet. Cuma memang dari segi legalitasnya nih, gue nggak tahu ini resmi atau legal nggak ya. Sama halnya pas waktu dulu kita pernah ngebahas kayak jual account-nya premium Netflix, Spotify gitu ya, jadi kayak zona abu-abu lah. Nah, gue minta ke tim Besinote kita, spesialis all shop, yaitu Daniel, buat nyobain, jadi dia yang akan share proses pindahannya. Oke, thank you Ko Malvin. Nah, kalau sebelumnya itu transfer data dari iPhone ke Samsung gua, ke Android. Sekarang gimana caranya untuk transfer dari Android, merek apapun, ke iPhone? Untuk mentransfer data dari data WA dari Android ke iPhone, itu nggak semudah sesama OS, tapi menggunakan aplikasi pihak ketiga. Dan di sini gue menggunakan Wondershare Dr. Phone. Karena license-nya itu yang harus kita beli lumayan mahal ya, 300 ribuan kalau nggak salah, 300 ribuan ke atas tergantung jenis yang kalian beli license-nya. Jadi gue mencari alternatif, yaitu gue menggunakan jasa sewa. Dan gue menemukan satu toko yang memberikan jasa sewa itu seharga 92.500 untuk sekali transfer aja. Yuk kita langsung backup aja datanya. Sip.
Jadi hal pertama yang harus gue lakuin adalah gue masuk ke WhatsApp transfer yang ada di aplikasi Dr. Phone, pilih backup WhatsApp messages, connect via USB-C ke laptop gue. Kalian bisa langsung nyalain aja si USB debugging, gue nyalain sekarang. Nyalain juga yang install via USB, jadi di bawahnya ya. Jadi gue nyalain. Oke, jadi gue diminta untuk backup datanya. Di backup karena gue size-nya gede, 1,7 GB, jadi ya mungkin agak lama sedikit. Oke, tadi gue udah backup, udah selesai, dan kita tinggal pilih next aja. Nah, udah selesai, kita tinggal pilih next aja dan masukin nama kalian, kredensial kalian seperti biasa. Oke, jadi yang setelah gue cek barusan, jadi yang ke backup adalah chat kalian dan ada attachment yang berupa gambar doang, tapi gue nggak menemukan video di sini. Jadi ya keep in mind aja, yang ke transfer adalah foto. Nah, untuk step selanjutnya, gue diminta untuk remote desktop ke penjual, yang akhirnya mereka akan membantu gue untuk mentransfer data yang sudah di-backup di aplikasi Wondershare Dr. Phone yang ada di laptop ke iPhone. Ya, jadi mereka masuk langsung ke akun mereka yang sudah terlisensi dan tinggal mentransfer aja tadi data yang udah gue backup ke aplikasi Dr. Phone, langsung ke iPhone-nya dan cepet banget ya, mudah banget sepertinya. Oke, jadi udah kelar proses restoring datanya dan iPhone gue juga habis nge-restart, jadi kita tungguin si iPhone. The moment of truth! WhatsApp gue, boleh lah. Masuk semua. Wow. Simple ya. Tapi emang kalau dibilang cepet ya nggak cepet. Tadi gue nunggu sekitar 1,5 jam ya untuk sampai proses ini sampai selesai. Tapi it works dan worth it lah ya. 92.500 untuk transfer dari Android ke iPhone daripada data-data chat hilang. Ya mendingan keluarin sekali aja 92.000. Data kalian udah langsung ada lagi di iPhone. Gitu. So yes guys, I think itu aja tips and trick untuk pindahan HP-nya. Ya, semoga sharingnya bermanfaat. Dan kalau iya, boleh banget support video ini, support kita dengan diklik tombol jempol supaya kita bisa bikin konten-konten kayak gini lagi. Dan jangan lupa juga kalau kalian ada pertanyaan atau saran atau konten tips and trick lainnya yang kalian pengen tahu, boleh juga langsung di komen aja di kolom comment section di bawah. Karena semakin banyak yang komen, Dewa Algoritma akan semakin bikin video ini rame. Dan jangan lupa juga ya. Dan jangan lupa juga subscribe ke Best in Tech YouTube channel, follow sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, dimanapun itu. Dan jangan lupa juga hidupin notification, biar nggak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, thank you so much guys for watching, and I'll see you guys on my next video. Ciao! iOS, Android, nanti kalau ada yang baru lagi gimana ya?